Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius 8 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan mengatakan, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Peristiwa dalam bacaan firman Tuhan ini terjadi ketika Yesus meredakan angin ribut. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di dalam sebuah perahu. Menarik sekali, dalam kitab Matius dan Markus menuliskan angin dan danau pun taat kepada Tuhan Yesus. Matius dan Markus akan membandingkan kedua unsur alam ini dengan murid-murid Yesus. Artinya, angin dan danau lebih taat kepada Tuhan Yesus daripada murid-murid Yesus yang setiap hari melihat mukjizat dan menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Bagaimana dengan ketaatan kita hari ini pada Tuhan? Ada kalanya Tuhan bisa memakai alam ini untuk melakukan kehendak-Nya daripada kita yang seringkali mengabaikan atau menolak panggilan Tuhan. Kalau Anda ingat, Tuhan pernah memakai keledai untuk mengingatkan Bileam yang tidak taat. Tuhan pernah membuat singa-singa untuk diam, tidak bereaksi saat Daniel dihukum masuk di gua singa. Dalam banyak hal, Tuhan bisa membuat alam ini menjadi sarana untuk melayani Dia. Melakukan ketaatan pada panggilan Tuhan tidak perlu menunggu situasi hidup kita beres dan aman. Kapanpun Tuhan meminta kita untuk melayani Dia, untuk taat terhadap panggilan Tuhan, jangan biarkan hidup kita menunda dan mengabaikan panggilannya. Saya seringkali mendengar orang yang berkata, "Kalau saya disembuhkan dari sakit, saya mau melayani Tuhan." Beberapa kali saya juga mendoakan orang yang terbaring sakit atau sedang tidak berdaya. Dia berkata, "Kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan seperti Pak Oki, bisa melayani Tuhan kemana-mana." Saya jujur seringkali meragukan apa yang orang-orang ini sampaikan. Mengapa demikian? Bagaimana dia mau melayani Tuhan? Nah, dia sedang dalam kondisi sakit. Lalu ketika dia sehat selama ini, kemana dia? Mengapa harus menunggu sakit baru membuat komitmen? Lalu yang seringkali ditemui, yang seringkali terjadi, justru ketika sembuh, mulai lupa pada komitmennya yang pernah dia sampaikan ketika dia sakit. Taat pada kehendak Tuhan tidak perlu menunggu hidupmu nyaman. Melayani Tuhan tidak perlu menunggu jadi aktivis gereja. Sharing firman Tuhan tidak perlu menunggu untuk menjadi pendeta. Berbagi pada orang lain tidak perlu menunggu untuk kaya dulu. Di tempat kami ada penjual nasi bakar yang lewat di sekitar kami. Orangnya sudah tua, umurnya 60-an. Dia keliling naik sepeda angin. Setiap hari dia berteriak menjajakan dagangannya dari gang satu masuk gang lainnya. Kemarin ketika dia lewat lagi di depan rumah saya, Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk membelinya. Sekalipun sebenarnya saya tidak perlu sekali nasi itu karena masih ada makanan di rumah. Jelas sekali Roh Kudus berkata, "Kamu beli nasinya dia, supaya dia ada rezeki." Saya beli satu nasi dengan harga 7.000. Dan dia juga ada bakpo, saya serahkan uang saya 10.000. Bakpo seharga 3.000, saya beli jadi pas 10.000. Menjelang siang itu dagangannya masih banyak. Dia senang sekali ada yang membeli. Dagangannya selama ini sepi, jarang yang beli. Hari sudah semakin siang. Bukan hanya karena hari-hari puasa, tapi hari-hari yang tidak puasa pun, hari-hari biasa pun, jarang orang yang beli dagangan dia. Tidak lama setelah penjual nasi itu berlalu dari depan rumah saya, tidak sampai 5 menit, ada penjual air isi ulang tiba-tiba berhenti di depan rumah saya.
Dia menyerahkan pada saya 1 kardus teh gelas gratis tanpa perlu saya membayar, tanpa ada pemberitahuan apa-apa sebelumnya. Saya mendapatkan berkat yang nilainya 2 kali lipat dari apa yang saya berikan pada penjual nasi bungkus tadi. Oleh karena ketaatan saya, Tuhan menggantinya dengan cara yang tidak terduga. Kalau Tuhan minta ketaatan Anda untuk melakukan sesuatu, jangan tunda lagi. Jangan pernah menahan untuk memberikan saat kita bisa mengerjakannya. Kalau pagi-pagi Tuhan bangunkan kita untuk berdoa dan menaikkan doa untuk orang lain, jangan pernah menunda. Jangan sampai karena kita tidak mau segera bangun untuk berdoa, lalu kita dibuat tidak bisa bangun oleh Tuhan. Ganti kita yang didoakan oleh orang lain, tapi posisi kita ada di dalam peti mati. Anda mau seperti itu? Jangan sampai kita menolak panggilan Tuhan untuk melayani. Ingat, melayani tidak harus melakukan kegiatan rohani di gereja. Anda bisa menggunakan HP, komputer, sepeda motor, atau kemampuan Anda apapun untuk melayani Tuhan. Jangan hanya maunya dilayani, yang pada akhirnya nanti orang-orang melayani kita dengan melakukan banyak hal di sekitar kita, tapi kita sudah terbujur kaku di rumah duka atau di tempat persemayaman jenazah. Anda mau seperti itu? Tentu kita tidak mau, kan? Mari kita belajar untuk taat pada Tuhan, sekecil apapun, sesederhana apapun. Jangan sampai Tuhan memakai alam ini untuk menggantikan ketaatan kita. Dari hati yang paling dalam, biarlah kita mau berkata, ini aku Tuhan, pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini, Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang taat kepadamu, yang tidak akan menunda sedikit pun panggilan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kalau Tuhan mau untuk kami mengerjakan sesuatu, kami mau berangkat, kami mau mengerjakannya, kami mau melakukannya, kami mau menyelesaikannya, tanpa mau menunda sedikit pun, sejengkal pun. Ampuni kalau kami seringkali menyimpang, ampuni kalau kami seringkali menunda, ampuni kalau kami seringkali mengabaikan ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya hati yang taat pada kehendak Tuhan, pada panggilan Tuhan, itu ada pada kami, ya Tuhan. Kalau Tuhan panggil kami untuk melayani-Mu, dalam apapun itu, kami mau siap, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini kami, pakai kami jadi alat-Mu, jadi pribadi yang siap menyelesaikan kehendak-Mu di bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan panggilan Tuhan selama kita masih diberi kesempatan hidup. Salam dari saya, Yogi Raharjo, dari Mixpa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.